tes. Ntar loading. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya di mata pelajaran ASJ, Administrasi Sistem Jaringan, di pertemuan kedua. Sebelumnya di pertemuan 1 saya sudah menjelaskan apa sih manfaat belajar ASJ. Jadi di pertemuan 1 kalian bisa lihat videonya di tampilan beranda itu depan Google Classroom. Saya sudah share video pertemuan 1. Kalian bisa review itu. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan apa sih manfaat belajar ASJ itu. Nah, di pertemuan kedua ini saya akan menyampaikan materi KD31, yaitu memahami sistem operasi jaringan. KD 3.1 memahami sistem operasi jaringan. Nah, sebelum kalian menginstal, kalian harus tahu dulu manfaat atau fungsi buat apa sih belajar administrasi jaringan ini. Kalian harus tahu dulu fungsi dan manfaatnya itu apa. Oke, saya akan kembali ke flashback ya. Di materi kelas 10 itu sudah pernah dijelaskan, sudah pernah disampaikan. Kalian sudah pernah dapat materi sistem operasi. Kalau tidak salah itu di mapel komputer jaringan dasar. Nah, di situ ada materi tentang sistem operasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau flashback kaitannya dengan sistem operasi. Nah, jadi fokus kita kali ini yaitu kita akan belajar software operating system, ya, khusus untuk yang akan kita pelajari, fokus kita yaitu software operating system itu untuk server. Nah, kalian mungkin pernah dapat materi kelas 10. Jadi komputer itu dibagi tiga. Ada software, ada hardware, dan ada brainware. Nah, saya nggak menjelaskan secara detail software itu apa, hardware itu apa, brainware itu apa. Kalian sudah pernah dapat materi sebelumnya di kelas 10. Sekali lagi, materi ini hanya saya flashback sekilas saja. Yang jelas saya tidak menjelaskan secara detail, secara rinci tentang penjelasan dan pengertiannya, enggak. Tapi akan saya jelaskan secara garis besarnya aja. Jadi komputer itu terdiri dari 3 komponen. Ada komponen software, ada komponen hardware, juga komponen brainware. Nah, khusus software ini itu dibagi menjadi 2. Software ini dibagi untuk kategori software ini dibagi menjadi 2. OS atau operating system dan aplikasi. Nah, OS ini atau operating system itu juga dibagi menjadi 2 komponen juga. Ada yang berbasis desktop, ada yang berbasis server. Nah, khusus nanti yang kita akan pelajari yaitu sistem operating system itu berbasis server. Sedangkan aplikasi itu juga dibagi 2 kategori, ya kan? Ada Office, Tools, dan lain-lain. Bisa dimahami ya. Jadi software
itu dikategorikan menjadi dua, kategori OS atau operating system dan kategori aplikasi. Kategori OS dibagi menjadi dua, yaitu OS berbasis desktop dan operating system berbasis server. Nah, fokus kita nanti untuk pelajaran ASJ ini nanti kita akan lebih fokus ke operating system yang berbasis server. Nah, kembali lagi ke operating system atau sistem operasi. Sistem operasi ini dari sudut pandang lisensi itu dibagi menjadi dua. Ini dari sudut pandang lisensi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu proprietary, profit ya. Yang kedua yaitu open source. Pak, proprietary itu apa sih Pak? Jadi proprietary adalah sebuah software yang dikembangkan oleh perusahaan yang memiliki lisensi. Saya lagi, Pak, proprietary itu apa sih? Sebuah software yang dikembangkan oleh perusahaan yang memiliki lisensi. Nah, biasanya untuk proprietary ini itu software lisensinya berupa EULA. Ini maaf, saya salah nulis ya. Yang benar EULA, bukan EULA, maaf. Yang benar adalah EULA. Sekali lagi, operating system itu dari sudut pandang lisensi dibagi menjadi dua. Yang pertama proprietary. Proprietary itu adalah sebuah software yang dikembangkan oleh perusahaan yang memiliki lisensi. Nah, lisensi proprietary ini berupa EULA. Yang kedua, masih dari sudut lisensi ya, yang itu berupa open source. Nah, open source ini itu apa sih, Pak? Open source sebuah software yang dikembangkan oleh perusahaan yang memiliki lisensi dalam bentuk GNU. Jadi perbedaannya, kalau proprietary itu lisensinya berupa EULA, kalau open source lisensinya berupa GNU. Nah, kalian pasti tanya sih, Pak, EULA itu apa sih Pak? Jadi EULA itu kepanjangannya dari End User License Agreement. Saya lagi, Pak, EULA itu apa? EULA itu adalah End User License Agreement. Maksudnya apa Pak? Maksudnya perjanjian antara pembuat aplikasi perangkat lunak dari pengguna. Maksudnya bagaimana ini Pak? Software lisensi yang menyatakan bahwa pengguna boleh menggunakan perangkat lunak dengan syarat, dia pengguna ya, dia dalam arti sini pengguna harus setuju untuk tidak melanggar larangan apa yang telah tercantum. Jadi saya ulangi, EULA adalah perjanjian perangkat pembuat aplikasi perangkat lunak dari pengguna. Maksudnya yaitu software lisensi yang menyatakan bahwa pengguna boleh menggunakan perangkat lunak tersebut dengan syarat dia dalam arti di sini pengguna harus setuju untuk tidak melanggar larangan yang sudah tercantum. Bisa dimengerti ya, EULA. Sedangkan GNU itu kepanjangan dari General Public License. GNU itu kepanjangan dari General Public License. Maksudnya itu apa Pak? Jadi GNU itu merupakan lisensi perangkat lunak yang bebas. Kalau EULA itu lisensinya itu ya masih belum dikatakan tidak bebas, tapi kalau GNU itu
itu merupakan lisensi perangkat lunak bebas. Dalam arti di sini software lisensi memberikan kepada pengguna itu bebas untuk menggunakan, dalam arti dikembangkan lagi, ya kan? Bedanya di situ. Kemudian itu bisa dimengerti ya antara EULA dan GNU, proprietary dan open source. Saya harap kalian bisa mengerti. Mungkin jika ada pertanyaan, kalau mungkin kalian tidak paham, bisa ketikkan di kolom komentar. Kalian bisa tanyakan di situ. Tadi kategori dalam sudut pandang interface ya. Sekarang tadi sudut pandang lisensi. Nah, sekarang sistem operasi dari sudut pandang interface. Nah, dari sudut pandang interface ini itu juga dibagi menjadi dua. Ada yang berbasis GUI, ada yang berbasis CLI. Nah, dari pertemuan satu kemarin, di video pertemuan satu saya sudah menjelaskan GUI itu apa sih, Pak. GUI adalah bla 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 bla, kalian bisa simak sendiri. Dan CLI itu apa? Saya akan bahas dulu untuk operating system yang dilihat dari sudut pandang interface ya, yang GUI. Contoh operating system GUI. Ini contohnya dari perusahaan Microsoft. Jadi mulai dari mungkin yang kalian ketahui Windows 7, Windows 8, Windows 10. Nah, itu semuanya dalam kategori GUI. Sedangkan CLI ya kan, saya tidak menjelaskan CLI itu apa, saya sudah pernah menjelaskan. Yang termasuk kategori CLI contohnya yaitu Linux. Nah, itu bisa dicontohkan ada Red Hat, ada Debian. Nah, fokus kita kali ini yaitu operating system yang berbasis server. Nah, sebenarnya untuk Microsoft ini juga ada yang berbasis server. Nanti kita akan bahas. Baik desktop maupun server, ya kan? Itu mempunyai antarmuka GUI dan CLI. Sekali lagi, baik desktop maupun server. Nah, ini baik desktop maupun server itu mempunyai antarmuka baik itu GUI maupun CLI. Sekali lagi, baik desktop maupun server itu mempunyai antarmuka GUI dan CLI. Contoh di Microsoft itu untuk GUI, ya kan? Ada Windows 7, Windows 8, Windows 10 yang terbaru. Itu yang untuk Microsoft yang desktop. Tapi ada juga Microsoft yang untuk server. Itu ada Windows Server 2012. Nanti kita pakainya yang itu. Jadi sekali lagi, baik desktop maupun server itu mempunyai antarmuka GUI dan CLI. Nah, untuk yang Microsoft, yang GUI itu ada Windows 7, Windows 8, Windows 10. Sedangkan yang CLI itu ada Microsoft Server 2012. Bisa dipahami ya. Terus kemudian untuk yang Linux itu juga mempunyai
eh, desktop, ya kan? Ada yang mempunyai desktop juga. Jadi seperti Red Hat, Debian itu juga mempunyai desktop juga. Nah, fokus kita kali ini yaitu kita akan mencoba, nanti yang akan sampaikan ya, kita kali ini yaitu operating system yang khusus untuk menangani server. Nah, khusus menangani server itu apa? Berarti untuk Linux nanti kita pakai Debian, sementara untuk Microsoft kita menggunakan Microsoft Server 2012. Jadi sekali lagi untuk fokus kita kali ini yang nanti kita akan pelajari yaitu fokus tentang operating system server ya, operating server. Untuk Linux nanti kita akan gunakan Debian, sedangkan untuk Microsoft nanti kita akan gunakan Windows Server 2012. Mungkin sebelum saya lanjutkan ke lebih dalam lagi, mungkin jika kalian ada pertanyaan atau mungkin kurang paham, kalian bisa ketikkan di kolom komentar, atau langsung boleh japri saya WA, boleh. Kalian boleh tanya-tanya ke saya. Nah, sebelum saya lebih lanjut, silakan kalau ada pertanyaan